Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah kabarnya saat ini dan pikirannya tentang kamu. Ini khusus untuk orang-orang yang udah nggak kontak sama kamu, udah nggak ada komunikasi, udah nggak pernah ketemu dan kamu penasaran seperti apa kabarnya. Bisa aja dia adalah mantan pasangan kamu atau orang yang dulu kamu harap-harapkan untuk memulai kisah cinta tapi tidak kesampaian. Kita akan lihat ya seperti apa kondisi dia saat ini dan apakah dia masih memikirkan kamu. Seperti biasa, di depan kamu sudah ada 3 tumpuk kartu yang bisa kamu pilih berdasarkan intuisimu. Bisa kamu lihat dari angkanya, dari gambarnya, atau dari getaran hati kamu sendiri. Apakah pile pertama, pile kedua, atau pile ketiga? Kalau kamu butuh waktu yang lebih untuk memilihnya, silahkan pause dulu di sini. Jika kamu sudah menentukan file mana yang kamu pilih, silahkan menuju ke timestamp dan kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih file pertama, kita akan sama-sama lihat ya. Tapi sebelum masuk ke readingnya, aku mau mengingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif dari banyak orang, bisa resonate di kamu, bisa juga enggak. Kalau kamu ingin reading yang lebih private hanya untuk kamu saja, silahkan menghubungi nomor WhatsApp di atas untuk private reading bersamaku. Dan sekarang kita akan mulai aja. Aku mulai dari bagaimana kabar dia sekarang ya. Atau lebih tepatnya, kabar dia setelah putus kontak dari kamu. Ada Knight of Wands, Two of Pentacles, ada Three of Wands, ada The Moon. Kalau aku lihat di sini, jadi ini seperti alurnya ya. Pada saat kamu dan dia berpisah atau memutuskan untuk berjalan di jalan masing-masing, kelihatannya di sini merasa bahwa ya sudah nggak apa-apa gitu. Aku di sini masih keren, masih ganteng, masih cantik, masih banyak orang yang mau sama aku. Aku bisa mendapatkan apa yang aku mau. Memutuskan kamu atau mungkin berpisah dari kamu bukan deal yang terlalu serius buat aku. Awalnya dia berpikir demikian. Awalnya dia masih baik-baik aja, masih ngantor atau masih ngampus seperti biasanya, tapi di sini aku lihat ada sebuah pergerakan yang kurang menyenangkan dari dia. Kalau awal-awalnya di sini dia masih bisa tebar pesona sana sini, masih bisa yang melakukan banyak hal sebagaimana hari-hari sebelum berpisah sama kamu, dan mungkin di sini bahkan dia merasa yes, aku bebas, udah nggak bersama dengan kamu lagi, udah nggak mikirin kamu lagi, udah nggak ngurusin hal-hal seputar kamu, aku bebas menjadi diriku, mengejar apa yang aku mau. Tapi setelah waktu berlalu, aku lihat di sini justru dia seperti kamu lihat dalam kartu-kartunya ya, di sini ada masa kelamnya dia, bahkan yang dia rasakan sampai sekarang. Pada saat reading ini terjadi atau pada saat kamu nonton video ini. Aku lihat di sini ya awalnya dia happy, tapi bagaimanapun juga namanya perpisahan, kamu sudah nggak ada lagi di hidupnya. Kelihatannya di sini kamu punya banyak sekali hal yang sebenarnya bikin dia happy. Jadi salah satu kebahagiaan dia sebelumnya adalah kamu. Mungkin di sini kamu membantu proses pertumbuhan dia, membantu proses pendewasaan pola pikirnya dia, membantu proses healingnya dia. Jadi ketika awal-awal dia ngerasa kayak ya udah biasa aja, kayak nggak ketemu sekian hari atau sekian minggu doang, tapi kemudian di sini dia mulai merasa bahwa aduh, aku kehilangan sesuatu yang selama ini ada di samping aku, yang selama ini selalu merawat aku, menjaga, memberikan kasih sayangnya, memberikan dukungan sebagai salah satu support sistemnya aku. Sehingga di sini dia merasa bahwa oke, aku menjalani hari-hari aku seperti biasa, karena hidup terus berjalan, nggak bisa berhenti di tengah jalan kan, berlalu, tapi dia merasa ada yang terbebani nih dari sesuatu ini. Karena kamu bisa melihat dari kartu Two of Pentacles ini, seseorang yang sedang naik tangga, naik bongkahan tangga, tetapi dia membawa 2 bulan di tangannya atau 2 bola berat di tangannya. Sehingga di sini dia masih tiba-tiba merasa bahwa kamu seharusnya masih ada buat saya, seharusnya kita nggak berpisah. Aku mulai merasa kehilangan kamu, aku mulai merasa terbebani hidup ini karena aku pisah sama kamu atau karena aku melepas kamu. Seperti itu di sini. Tapi ya dia berusaha, ya namanya hidup. Apalagi mungkin kalau dia dapat kabar dari kamu, kamunya baik-baik aja, kamunya sukses dengan segala pencapaian kamu, atau mungkin bahkan sekarang kamu sudah punya pasangan baru, dia tetap ya sudah hidup berjalan, tapi ya berat. Dia nggak bisa bohong bahwa yang dia rasakan ini berat gitu loh ya.
Seperti itu sih. Mungkin dari luar orang lihat ya dia biasa-biasa aja kehilangan kamu, tapi sebenarnya ada yang ambiar di hati dan pikirannya dia. Jadi merasa cukup terbebani lah dari hilangnya kamu di kesehariannya dia. Dan aku lihat ada Three of Wands di sini. Mungkin sebelumnya dia pernah menghubungi kamu. Sebagian mungkin ada yang dihubungi lagi oleh dia, tapi mungkin sebagian dari dia ini hanya melihat kamu dari jauh. Entah mungkin kalau kamu dan dia ini satu kampus atau satu kantor, ya mungkin hanya melihat dari jauh, papasan doang, tapi udah gitu, nggak ada komunikasi, nggak ada apa-apa. Atau kalau memang di sini lingkungan sehari-harinya beda, sangat mungkin sih dia masih stalking kamu. Kalau misalnya kamu nggak ngeblokir dia, atau mungkin masih menanyakan kabar kamu dari orang-orang yang kamu kenal dan dia kenal juga, seperti itu di sini. Ada masa-masa di mana dia ini mungkin siangnya dia beraktivitas seperti biasa, tapi ketika malam datang dia mulai berpikir, sepertinya aku kehilangan sesuatu, tapi apa? Sepertinya aku kehilangan dukungan pada hidupku, tapi apa gitu di sini. Ya, jadi itu sih, dia antara pingin maju ke kamu tapi nggak bisa, dengan banyak alasan, mungkin karena malu, atau mungkin karena ngerasa nggak pantas, atau mungkin memang kondisi kamu sekarang kamu udah punya pasangan dan sudah bahagia dengan hidup kamu, yang mana dia ngerasa kayaknya nggak deh kalau misalnya aku balik sama kamu, tapi tetap kepikiran gitu loh di sini. Ya, ada The Moon juga yang bisa aku rasakan bahwa dia ini galau, feeling blue, nggak tahu harus ngapain. Biasanya memang terjadinya di malam sih. Aku lihat kalau siang dia merasa bahwa iya di bawah santai aja hidup ini, tapi kalau udah langit menggelap, mulai tuh dia mulai terbebani, mulai kepikiran, mulai mengingat-ingat lagi berbagai kenangan yang sudah kalian lalui bersama, seperti itu sih. Kalau kamu nanya, Kak, ada nggak kemungkinan dia kembali kepada saya? Gini, sebenarnya segala kemungkinan bisa aja terjadi, tapi aku lihat di sini sih, so far dia tidak mengalami perubahan secara spiritual atau mungkin pendewasaan diri sih. Lebih kepada penyesalan iya. Tapi kalau misalnya kamu dan dia ini pisahnya karena katakanlah dianya memperlakukan kamu dengan tidak baik, sering ngutang, malas-malesan, atau bahkan mungkin di sini kasar sama kamu, selingkuh misalnya juga, aku lihat belum ada perubahan berarti dari dia. Jadi sekarang sih iya kehilangan, feeling blue, galau, tapi ya seputar itu aja. Belum ada sebuah tahap di mana dia ini ingin memperbaiki segala sesuatu yang pernah terjadi di hubungan kamu dan dia. Jadi di sini dia belum banyak belajar mengenai menghargai orang lain, bagaimana menghargai kamu, seperti itu sih di sini. Ya. Jadi kalau aku lihat sih dia hanya menampilkan luarnya aja baik-baik aja, tapi sebenarnya enggak. Jadi kalau misalnya kamu punya harapan ingin balik sama dia, bener-bener perhatikan dulu deh, apakah memang dia ini ada perubahan yang sangat berarti, yang bener-bener bisa kamu lihat pakai mata, ataukah ya gini-gini aja hidupnya. Karena kelihatannya di sini so far masuk kategori orang-orang yang sering galau, tapi ya galau aja gitu, nggak ada pergerakan. Aku harus berubah, aku harus melakukan sesuatu, aku harus berprestasi atau apa gitu yang bisa menarik perhatian dan meyakinkan kamu lagi di sini. Seperti itu sih yang bisa aku lihat mengenai kabarnya dia ini yang udah nggak kontak sama kamu, seperti itu. Dan aku akan lihat sih beberapa poin lainnya ya. Ada perahu di sini mengenai menerima apa yang memang seharusnya dia dapatkan, mengenai proses kedatangan, moving on, semakin dekat dengan tujuan juga bisa. Ada jam di sini mengenai butuh waktu. Mungkin di sini ketika kamu berpisah sama dia atau mengikhlaskan dia, di sini mungkin kamu yang kelihatannya awalnya tuh paling galau dibandingkan dia yang mungkin agak kesel gitu, yang ngelihat dia kelihatannya biasa-biasa aja, seperti nggak kehilangan, tetap menjalani hari-hari dengan indah gitu, yang berbeda dengan kamu yang mungkin banyak nangisnya, banyak sedihnya, nggak enak makan, nggak enak tidur gitu kan. Tapi di sini aku lihat pada akhirnya dia mengerti kok harus seperti apa. Tapi di sini energinya lebih kepada proses menuju move on. Jadi kalau misalnya di sini kamu nanya kemungkinan baliknya gimana, Kak? Ada tapi kecil. Makanya di sini pun kalaupun ingin balik, bener-bener kamunya harus perhatikan dia ada perubahan apa enggak. Kalau misalnya dulu putusnya karena selingkuh, karena dianya malas-malesan, dan dia ingin kembali ke kamu dengan red flag yang sama atau dengan energi yang sama tanpa perubahan, ya coba pikirkan sekali lagi. Ya karena bagaimanapun juga ya kita hidup ya untuk cinta bisa, tapi juga untuk kemandirian, untuk sebuah prestasi, perjuangan gitu kan ceritanya. Jadi ya kalau dia berubah, syukur-syukur berubah.
bersama dengan kamu, tapi kalau enggak lebih kepada disarankan kamu untuk menyelamatkan diri kamu sih di sini aku lihatnya. Tapi pada akhirnya ya namanya orang, segalau apapun nanti akan ada tiba masanya dia akan benar-benar move on dari kamu, benar-benar melihat masa depan dengan lebih jelas, dan ya sudah saling mengikhlaskan gitu. Dia sudah mengikhlaskan kamu dan mungkin dia nanti akan memulai sebuah rangkaian kisah baru bersama orang lain bisa, atau mungkin kembali ke kamu dengan versi yang jauh lebih baik, tapi itu butuh waktu. Butuh waktu bagi dia untuk healing, untuk berproses, untuk ya merefleksikan ini semualah ceritanya seperti itu. Jadi ya dibandingkan kamu sebenarnya dia butuh waktu yang jauh lebih banyak untuk move on-nya, untuk benar-benar menerima sebuah kondisi. Iya, dia bisa berbohong pada dunia, tapi di dalam hatinya ya seperti ini. Pantauan sejauh ini ya, seperti itu. Dan aku akan lihat juga sih kalau sekarang adalah lebih kepada bagaimana pikirannya tentang kamu. Di sini ada thank you for always being there for me. Aku takut untuk menceritakan kepada kamu apa yang sebenar-benarnya aku rasakan. Dan meninggalkan kamu sebenarnya adalah hal yang terberat yang pernah aku lakukan. Jadi sebenarnya di sini dia agak terlambat sih menyadari betapa spesialnya kamu, betapa berharganya kamu untuk hidupnya dia. Terutama kalau memang kamu menyadari ada banyak hal atau perubahan positif yang terjadi di dia ketika kamu masih bersama dengan dia. Seperti itu di sini. Makanya di sini kalaupun putusnya nggak baik-baik pun, pada akhirnya ada suatu masa di mana dia merasa bahwa iya sih, kamu spesial buat aku, dan dia berterima kasih akan itu semua. Walaupun mungkin di sini nggak ada kontak sama kamu, tapi dia mulai merasakan hal itu, betapa pentingnya kamu di hidupnya dia. Kalaupun pada akhirnya kamu dan dia benar-benar berpisah jalan, memilih jalan masing-masing, tapi aku rasa dia di sini tetap ada rasa bahwa kamu punya peran penting di hidupnya, walaupun mungkin cuma sebentar, walaupun tidak untuk selama-lamanya, tapi setidaknya adalah poin-poin kebaikan dari kamu yang melekat di hidupnya dia. Dan aku rasa banggalah kamu dengan hal tersebut ya. Mungkin kesabarannya kamu, bagaimana kamu memperlakukan dia, bagaimana kamu menemani jadi support sistemnya dia untuk pencapaian-pencapaiannya dia. Seperti itu sih di sini. Jadi it's okay, perpisahan itu tidak bisa kita hindari ya. Siapapun pasti pernah merasakan perpisahan, tapi ketika kamu punya andil yang bagus, yang positif untuk hidup seseorang ini, walaupun udah gak bersama, aku rasa kamu sudah menanam sebuah kebaikan yang mudah-mudahan akan menjadi karma baiknya kamu ke depannya. Seperti itu di sini. Dan dia ya takut sih untuk mengatakan apa yang sebenarnya dia rasakan, betapa dia punya rasa kehilangan yang sangat besar tentang kamu, betapa dia sebenarnya ingin ketemu sama kamu, betapa dia ingin ngobrol lagi sama kamu, tapi ya sudah, dia merasa lebih baik aku pendam saja. Ya sekali lagi alasannya bisa banyak seperti yang tadi ku katakan. Bisa aja dia malu, ngerasa gak pantas, atau mungkin karena kamu udah punya pasangan saat ini. Seperti itu sih. Dan ya walaupun awalnya dia ngerasa ya udahlah pisah-pisah gini doang, nanti juga pacaran lagi misalnya, tapi pada akhirnya dia menyadari meninggalkan kamu atau ditinggalkan oleh kamu sebenarnya adalah salah satu part atau bagian dari hidup dia yang cukup berat untuk dia lalui, karena memang dia butuh waktu gitu loh di sini. Ya, untuk benar-benar bisa mengikhlaskan kamu yang mungkin sekarang dia rasa kamu sudah bahagia dengan hidup kamu. Seperti itu sih di sini. Kemudian aku akan ambil oracle lagi di sini. Aku berterima kasih kita pernah ngedate atau pernah pacaran, atau di sini kalaupun dia ini bukan pasangan kamu, ia pernah dekat lah sama kamu di sini. Dia sangat berterima kasih akan hadirnya kamu. Jadi memang ada banyak sekali hal positif tentang kamu, sekali lagi yang akan selalu dia ingat sih di sini. Jadi tenang aja, kalaupun dulu putusnya agak-agak panas, agak-agak nggak enak, tapi pada akhirnya waktu yang akan membuktikan kepada dia bahwa kamu itu spesial di sedikit perjalanan hidupnya, dan dia berterima kasih akan hal itu. Walaupun mungkin dia nggak bisa bilang, tapi semoga dengan reading ini membuat kamu ngerasa, oh ya sudah, berarti aku punya peran yang cukup berarti walaupun mungkin cuma sebentar. Seperti itu di sini ya. Lalu aku butuh waktu untuk menerima shadow-nya aku. Kalau di sini pada akhirnya dia mulai mengerti kenapa kok kamu sering sebel sama dia, kenapa kok dulu kamu sering komplain mengenai ini dan itu tentang dia. Pada akhirnya dia oke, ada yang salah tentang aku, sesuatu yang harus aku perbaiki, tapi memang ini prosesnya lama setelah pisah sama kamu. Nggak
pisah terus dia langsung sadar akan segala sesuatu ini, enggak. Butuh waktu bagi dia, oh ternyata memang ada yang salah sama saya, mungkin dulu kamu benar bahwa aku harus mengubah sesuatu. Dan pada akhirnya aku rasa di sini dia akan berubah dengan kemauannya sendiri. Jadi nggak lagi dengan paksaan seseorang, tidak dengan dipush gitu ya oleh siapapun itu yang sekarang ada di hidupnya dia, tapi dia kelihatannya ingin berubah sih. Dia menyadari suatu hal yang tidak baik tentang dirinya, yang nggak baik tentang kelakuan, sifat, atau mungkin hobi dan ya tindakan dia sehari-hari seperti itu di sini. Jadi memang butuh waktu bagi dia untuk menerima dirinya dan deal dengan shadow-nya dia di sini. Aku rasa semua orang punya shadow sih, cuma dia baru mulai merasakannya sekarang. Emang ada yang salah dan ya itu dia. Sayangnya, sayangnya kamu udah nggak ada di samping dia ketika dia butuh partner untuk jadi supportnya dia untuk deal dengan shadow yang dia rasakan ini. Baru aja aku bahas. Tapi ini terlalu terlambat ketika aku menyadari bahwa aku tuh masih sayang sama kamu. Jadi ya sekarang kamunya udah pergi dari hidupnya dia, sudah nggak ada di samping dia, dan baru dia menyadari. Seringnya sih hal ini terjadi karena mungkin dulu dia merasa kamunya yang bucin sama dia, kamunya yang ngejar-ngejar dia, kamunya yang apa-apa harus ada dia. Padahal setelah pisah ya kamu tetap berdiri tegak dengan hidup kamu, happy di sana, dan dialah yang justru merasa kehilangan yang lebih besar lagi gitu loh di sini. Tapi mungkin terlambat ya, karena dia rasa di sini terlambat ketika aku menyadari bahwa aku tuh masih sayang sama kamu. Jadi kalau kamu nanya sekali lagi, jadi gimana Kak? Apakah masih ada kemungkinan dia akan balik sama aku? Ada. Tapi sekali lagi ingat kata-kataku tadi, harus kamu lihat perubahan di dia. Jangan karena dia di sini memohon-mohon sama kamu atau mungkin menjanjikan sesuatu sama kamu, tapi janji itu cuma janji manis doang. Harus ada buktinya sebelum dia bener-bener nanti akan balik sama kamu dan bisa menunjukkan aku udah berubah, aku sudah deal dengan shadow aku. Ayo kita perjuangkan hubungan ini lebih baik lagi. Kalau kayak gitu bisa, tapi sekali lagi harus ada bukti nyatanya ya. Kemudian aku akan lihat dari beberapa oracle di sini ya. Ini lebih kepada pesan buat kamu, terutama kalau misalnya kamu masih ada harapan untuk balik sama dia, apakah itu bagus atau tidak. Oke, aku akan lihat di sini. Seandainya kamu punya beberapa pertanyaan tentang dia, satu pertanyaan tentang dia, aku akan lihatkan di sini apa jawaban dari malaikat penjaga kamu buat kamu. Sesuatu tentang dia, apakah kamu ingin kembali atau hal-hal lainnya lah di sini ya. Meditasi akan memberikan jawaban. Jadi di sini sama seperti yang aku sarankan tadi, buat teman-teman yang katakanlah dia pingin balik sama kamu, coba kamu pikirkan berkali-kali dulu. Jangan hanya karena dia sekarang semakin ganteng atau semakin cantik, kamunya langsung ya udah deh aku balik sama kamu gitu. Jangan, lihat dulu kamu berubah nggak. Terutama kalau sebelumnya dia nih red flag banget buat kamu, manipulasi, kasar, hobi selingkuh. Lihat ada perubahan nggak di dia. Karena semua orang bisa aja balik ke hidup kamu, tapi kalau dia masih membawa energi yang sama, nanti ujung-ujungnya juga kamu akan mengulangi pola yang sama. Maka di sini perhatikan baik-baik, karena kamu yang paling mengerti dia, kamu yang paling mengerti watak dan tabiatnya. Maka coba diperhatikan dulu, apakah dia benar-benar bisa membawa kamu ke masa depan yang lebih baik, atau mungkin menjerumuskan kamu ke penjara yang sama ya. Ada compromise di sini. Ini mengenai deal untuk kompromi itu sesuatu yang disepakati. Jadi di sini harus seimbang. Seimbang di sini sekali lagi sama seperti yang aku katakan tadi. Lihat dia dengan seimbang lah. Jangan hanya karena dianya semakin keren, kamunya langsung aja menerima dia balik. Jadi di sini aku rasa kalau misalnya kamu sudah sampai di sebuah pencapaian tertentu, aku rasa dia juga harus ada sampai pada pencapaian itu. Macam-macam pencapaian itu, bisa aja pencapaian mengenai karir, kemampuan finansial. Kalau kamu setia, ya seharusnya dia juga setia. Kalau kamu tipe orang yang lembut dan sabar, seharusnya dia juga lembut dan sabar menghadapi kamu. Jadi nggak bisa tuh kalau nggak seimbang. Kalau kamunya sabar, penyayang, tapi dianya suka kasar, suka selingkuh, nggak setia, ya itu berarti nggak seimbang. Jadi silahkan kalau kamu ingin balik sama dia, kalau kamu dan dia ini sudah menjadi pasangan yang sama-sama bersinergi gitu loh energinya. Jadi jangan sampai kamunya udah baik, sudah penuh dengan kasih sayang, kembali lagi ke
ke sebuah kondisi di mana dia nggak menghargai segala kasih sayang dan kebaikan hatinya kamu. Gitu sih di sini yang bisa aku lihat ya. Jadi itu buat teman-teman di sini aku akan ambil beberapa charm ya buat kamu. Ini bisa aja zodiak kamu atau zodiak dia ya. Bisa Sun, Moon, Rising, Aquarius, Libra, Cancer, Capricorn, Gemini, dan Pisces. Kalau zodiaknya nggak ada, aku masih ada unsur nama, bisa unsur nama kamu atau unsur namanya dia. Ada J, W, A, T, D, Z, C, Y, E, dan O. Kemudian ada beberapa angka atau tanggal penting antara kamu dan dia. 3, 6, 26, 20, 23, 4, 9, 1, 5, dan 19. Jadi itu yang bisa aku reading mengenai kondisi dia dan pikiran dia. Semoga ini bisa membantu kamu dan memotivasi kamu. Kalau misalnya pengen balik sama dia ya diperhatikan dulu perubahan di dia. Oke, buat teman-teman, terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file kedua, kita akan sama-sama lihat ya. Bagaimana? Hai teman-teman yang memilih file kedua, kita akan sama-sama lihat ya. Tapi sebelum masuk ke readingnya, aku mau mengingatkan bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif dari banyak orang. Bisa resonate di kamu, bisa juga enggak. Kalau kamu ingin reading yang lebih private hanya untuk kamu saja, silahkan menghubungi nomor WhatsApp ini untuk private reading bersamaku. Dan sekarang kita langsung masuk aja mengenai bagaimana kabar dia saat ini. Ada The Hanged One, The Lovers, ada The Empress, ada Nine of Cups. Aku lihat di sini perpisahan kamu dan dia, ketika kamu dan dia sama-sama memutuskan untuk melangkah di jalan yang berbeda, kemungkinannya di sini selesainya hubungan ini itu baik-baik. Jadi bukan putus yang karena sebuah hal yang menyakitkan, atau mungkin karena salah seorang selingkuh, atau mungkin ada kekerasan. Enggak, aku lihat di sini lebih karena saling mengikhlaskan, karena mungkin kondisi atau waktunya nggak tepat. Bisa aja di sini mungkin karena kamu dan dia nggak dapat restu, entah karena adanya perbedaan agama, suku, atau yang seperti itu, atau mungkin sama-sama mengerti bahwa kita berdua saling sayang tapi tidak mungkin untuk melanjutkan ke tahap yang lebih serius dengan alasan apapun. Kelihatannya seperti itu. Dan di sini aku lihat dia kabarnya saat baru berpisah sama kamu, dia bertanya-tanya banyak sih. Kenapa hal ini harus terjadi? Kenapa harus begitu? Kenapa aku sampai harus mengalami kondisi yang kurang menyenangkan ini? Tetapi aku lihat pada akhirnya dia bisa mengambil sebuah pikiran positif bahwa selesainya hubungan kamu dan dia ini memang untuk kebaikan masing-masing. Jadi aku rasa kamu dan dia sama-sama orang yang baik, kamu baik, dia baik. Cuma mungkin di sini memang kadang baik ketemu baik nggak bisa selalu bersatu sampai selama-lamanya gitu loh di sini. Sekali lagi bisa aja timingnya nggak tepat, atau ada kondisi-kondisi yang mana kamu dan dia masih saling sayang tapi udah nggak mungkin buat berjalan ke depan bersama gitu loh ya. Maka di sini aku lihat dia jauh lebih bisa menerima kondisinya, lebih punya kebaikan hati juga buat kamu. Dia di sini mengingat kamu dalam banyak kebaikan. Dia di sini mengingat kamu sebagai salah satu orang spesial yang pernah hadir di hidupnya, bahkan hingga saat ini kayak gitu di sini. Kenapanya? Karena aku lihat dia punya banyak sekali kenangan indah bersama dengan kamu. Kamu di sini membantu dia dalam banyak hal, terutama di sini nggak sekedar sebagai teman romantis atau partner romantis ya. Lebih dari itu, dia merasa ada kenyamanan ketika ngobrol, ada kenyamanan ketika dia butuh dukungan dari kamu, ada kenyamanan ketika dia ini menjadi dirinya sendiri, menunjukkan kebaikannya, menunjukkan sisi buruknya, menceritakan mungkin hal-hal pribadi yang menyakitkan yang mungkin gak dia ceritakan ke banyak orang gitu. Dia nyaman sama kamu, lebih tepatnya seperti itu. Dan sebenarnya masih besar harapan dia bahwa sebelum putus itu masih bisa diusahakanlah hubungan ini. Tapi kan pada akhirnya kamu dan dia memutuskan untuk ya sudah, kita harus pisah gitu loh di sini. Makanya dia merasa bahwa ya sudah, keputusan ini adalah keputusan yang paling tepat buat aku dan kamu.
sesuatu yang dipaksakan mungkin juga nggak akan baik. Dan di sini aku rasa kamu dan dia sama-sama orang yang peduli dengan keluarga masing-masing. Mungkin di sini terutama kalau misalnya restu itu nggak kamu dapatkan dari orang tua, atau mungkin orang tua dengan terang-terangan menentang hubungan ini, mengerti bahwa sulit untuk memilih antara kamu atau keluarga, kayak gitu di sini sih. Jadi itu yang bisa aku lihat. Dan so far aku merasa ya bahwa dia Empress ini mengenai abundance, mengenai impian yang terwujud, mengenai keberkahan, mengenai rezeki yang banyak. Aku rasa di sini kamu dulunya pernah membantu pertumbuhannya dia. Dia jadi orang yang lebih dewasa, lebih mengerti bersikap. Mungkin kamu bersama dengan dia di masa-masa dia nyusun skripsi, atau mungkin mulai awal-awal kerja yang masih menjadi pegawai posisi rendah. Nah sekarang ketika dia mungkin posisinya jauh lebih bagus, lebih baik, lebih nyaman hidupnya, dia mengerti bahwa kamu adalah orang yang salah satu yang punya andil besar di sana, dan dia ingin berterima kasih akan hal itu. So far aku lihat kehidupan dia baik di sini, dan aku rasa juga dia berpikir bahwa semoga dengan ini semua kamu yang nonton video ini ya, kamu juga bahagia dengan hidup kamu, mencapai apapun itu yang menjadi impian kamu, dan dia harapkan juga kamu punya pikiran yang positif juga tentang dia, sebagaimana dia punya pikiran yang positif tentang kamu. Begitu sih yang aku lihat. Aku rasa juga sekarang kalaupun memang sudah sama-sama mengikhlaskan, dia udah move on sih. Maksudku di sini dia sudah bisa berdamai bahwa memang kamu dan dia udah harus berjalan di jalan yang berbeda memang, dan dia merasa bahwa hidup terus berjalan, waktu nggak bisa berhenti karena dia patah hati mengenai selesainya hubungan kamu dan dia terus melangkah, udah move on aku lihat, dan dia sekarang fokus dengan apa yang memang menjadi tanggung jawab dan cita-citanya. Sebagian dari mereka ini ada yang memang sudah punya pasangan, ada yang secara pekerjaan lancar, ada juga yang memang ya udah happy aja gitu sekarang dengan hidupnya. Makanya tadi aku bilang semoga aja kamu yang lagi nonton video ini juga sudah happy dengan kehidupan kamu, walaupun dia udah nggak bersama dan nggak pernah kontak lagi sama kamu. Seperti itu sih di sini. Makanya buat teman-teman kalau misalnya masih ada energi menangisi dia, atau mungkin masih ingin berharap dia kembali kepada kamu, ya nggak apa-apa. Mungkin di sini juga aku lihat sebagian adalah yang ingin balik sama kamu, mungkin dalam versi yang berbeda yang lebih baik. Tapi ya aku lihat di sini dia sudah nyaman sih dengan kondisinya sekarang. Jadi kalau kamu nanya, jadi gimana Kak? Ada nggak kemungkinan dia balik? Ada, kecil kelihatannya ya, tapi tidak menutup kemungkinan bisa di sini, karena dia merasa bahwa rezeki dia bersama kamu tuh bagus gitu loh. Maksudku di sini kamu bener-bener ngasih support ke dia yang bikin dia mau bergerak, mau maju, mau lebih baik lagi tanpa harus kamu paksa. Makanya sekarang dia merasakan justru buah manisnya dari segala perjuangan yang pernah kamu lalui bersama dengan dia. Abundance di sini, keberkahan yang banyak. Mudah-mudahan aja dengan begini kamu juga mendapatkan karma baik ya dari apa yang pernah kamu lalui bersama dengan dia, sehingga nggak cuma dia aja yang happy. Semoga aja kamu juga happy dengan perjalanan kamu ya. Aku juga akan lihat dari kartu ini ada photograph. Kelihatannya ada yang kangen tuh kan, abundance. Dua kartu ini hampir sama ya. Aku akan bahas ini dulu mengenai fotografi. Kelihatannya dia juga masih kangen sama kamu. Kalau misalnya dia ini belum punya pasangan, tapi kehidupan dia jauh lebih baik dibanding sebelumnya, mungkin hubungan dengan keluarga, pekerjaan, karir, atau mungkin kuliahnya dia, aku rasa di sini dia masih sering kok kangen sama kamu, masih sering mengingat banyak kenangan, nostalgia mengenai banyak hal yang dia lalui bersama dengan kamu. Betapa mungkin dulu kamu dan dia melalui hal-hal yang nggak selalu indah, tapi kadang dari hal-hal yang nggak indah itu kamu dan dia sama-sama bertumbuhlah di sini menjadi lebih tangguh, lebih kuat, lebih bisa bertahan ketika ada badai yang datang gitu loh. Bahkan setelah kamu dan dia berpisah pun, aku rasa dia sudah menjadi orang yang jauh lebih tangguh dibandingkan sebelumnya. Dan di sini mungkin sebagian dari dia ada yang masih sering stalking sama kamu, ngeliat perkembangan kehidupan kamu di sosial media kalau kamu dan dia nggak saling blokir. Tapi juga di sini sebagian aku lihat ada yang akan membuat kenangan-kenangan baru bersama dengan orang yang baru. Jadi di sini 50-50 sih. Ada sebagian yang kelihatannya akan ingin sebuah kesempatan bersama dengan kamu, tapi sebagian aku rasa mengerti bahwa oke, hidup terus berjalan, aku akan berjalan di jalanku. Semoga kamu juga happy dengan pilihan kamu sekarang, seperti itu. Dan aku rasa dia di sini
dibandingkan file sebelumnya ya, file 1 ini adalah orang yang sekali lagi punya banyak opini positif atau pendapat positif tentang kamu. Jadi kan ada ya ketika orang putus yang diingat-ingat jelek-jeleknya aja, buruk-buruknya aja, tapi dia enggak. Dia kalau misalnya ada yang nanya, "Gimana kabarnya sih kamu?" misalnya, "Oh, dia baik kok," gitu. Aku harap dia baik, aku berdoa semoga dia selalu baik gitu di sini. Dan iya, sebenarnya dia tahu sih apa yang dia inginkan. Dia juga mengerti apa yang kamu inginkan. Jadi di sini siapapun yang dulu pernah mengakhiri hubungan ini sama-sama mengerti ya sudah, memang harus seperti ini jalannya. Karena secara populasi atau dari data yang secara statistik keluar, memang lebih banyak orang yang putus cinta dibandingkan orang yang benar-benar bisa sukses sampai menuju pelaminan. Maka mungkin di sini kamu salah satunya ya, yang pernah mengalami banyak hal bahagia tapi memang nggak bisa dibersamakan gitu loh. Jadi pertemuan kamu dan dia ini aku lihat lebih banyak ke pelajaran berharga yang lebih kepada sesuatu yang positif, yang indah, pencapaian yang luar biasa, sehingga di sini sama-sama nyaman. Seperti pohon yang ada di kartu ini ya, Nine of Cups. Ya, dia masih sering melihat kamu, tapi dia juga happy kalau misalnya kamu bertumbuh dengan apa yang kamu cita-citakan, dari apa yang kamu usahakan, seperti itu di sini. Gitu. Kemudian aku akan ambil dari kartu ini. Ini adalah bagaimana pikirannya tentang kamu saat ini. Tuh, dia beruntung. Aku beruntung pernah memiliki seseorang seperti kamu atau pernah bersama-sama kamu. Aku tahu aku mengacaukan banyak hal. Nah, aku masih berharap tentang kisah cinta kita. Oke. Sebagian memang di sini akan move on, menemui kehidupan baru di luar sana ya, dengan pilihan-pilihan yang baru, orang yang baru. Tapi aku rasa dia di sini sekali lagi merasa bahwa kamu sangat spesial. Dia berterima kasih, bersyukur kamu pernah ada di hidupnya dia. Punya banyak sekali kenangan indah bersama dengan kamu. Segala hal menyebalkan atau tidak menyenangkan yang terjadi membuat dia makin tangguh. Dan ya pokoknya dia bersyukur di sini. Aku beruntung punya atau pernah bersama dengan seseorang seluar biasa kamu. Tapi di sini dia juga mengerti kalau misalnya ini adalah hubungan yang putusnya kurang menyenangkan atau memang ada salahnya atau mungkin beratnya di dia. Dia menyadari kok, ya aku tahu aku di sini merusak segala hal. Aku di sini membuat hubungan kita nggak bisa berjalan dengan lancar. Bahkan kalaupun ini dari orang tuanya, dia ingin sekali minta maaf kepada kamu. Maaf ya, keluarga aku tidak bisa menerima kamu sebaik yang aku harapkan, kayak gitu di sini. Begitu sih. Dan sebagian lagi aku lihat, makanya 50-50. Ada sebagian dari mantan pasangan kamu atau mungkin orang yang gak kontak sama kamu ini masih berharap mengenai kisah cinta ini. Jadi sebagian ada yang memang masih kangen sama kamu, masih berharap apakah ketika nanti aku kembali sama kamu, kita bisa menjadi orang yang lebih baik, akan ada di waktu yang paling tepat, sehingga mudah-mudahan aja restunya dari orang tua datang kepada hubungan ini, ya seperti itu. Jadi kalau misalnya memang kamu masih ada harapan tentang dia, dan aku lihat dia di sini perubahannya banyak, maka kamu juga harus memastikan dia benar-benar berubah menjadi seseorang yang lebih baik, terutama kalau dulu putusnya karena di dianya gitu loh, entah karena kemalasan, perselingkuhan atau seperti itu. Aku rasa dia sudah bertumbuh. Kalau memang benar kamu melihat dan merasa iya kak dia udah berubah dan aku pun masih berharap sama dia, silakan aja, karena harapan itu bisa aja membuat hubungan ini lebih indah ke depannya di waktu yang tepat. Tapi kalau kamu ngerasa aduh nggak deh, makasih, aku udah males berurusan sama dia, sama keluarganya, dengan segala hal yang pernah terjadi, ya sudah, jangan dipaksa. Karena aku rasa kamu juga sudah siap untuk bertumbuh di sini, di jalannya kamu sendiri. Seperti itu ya. Kemudian aku akan ambil beberapa oracle lagi. Apakah kamu merindukan aku sebagaimana aku merindukan kamu? Ya, di sini mengkonfirmasi kartu ini ya, mengenai kerinduan yang sangat besar. Terutama kalau dia di sini belum punya pasangan, masih banyak sekali hal yang ingin dia lakukan bersama dengan kamu. Masih banyak sekali impian yang ingin dia capai bersama dengan kamu, dan dia sering kepikiran, aku kangen banget loh sama kamu. Apakah kamu di sana juga kangen sama aku? Tapi mungkin dengan kamu nonton video ini dan berpikir mengenai dia, ya jawabannya berarti emang kamu masih ada pikiran lah sedikit banyak mengenai dia di sini. Entah itu kerinduan, entah mungkin rasa sebal, atau mungkin masih ada harapan tentang hubungan ini bersama dengan dia. Dan karena ini ceritanya emang gak ada komunikasi,
ya mungkin di sini sebagian juga aku lihat ada yang sedang menunggu kamunya yang menyapa dia duluan. Tapi kalau kamu ngerasa aduh canggung banget kalau aku yang nyapa dia duluan, ya udah jangan dipaksa, ya kan? Seperti itu sih di sini buat teman-teman ya. Kemudian ada aku menjadi lebih spiritual karena kamu. Spiritual di sini nggak hanya sesuatu yang berhubungan dengan agama atau rajin beribadah. Kalau memang iya, kalau memang benar ya syukur-syukur gitu loh. Dia semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin mengerti bahwa perpisahan kamu dan dia ini ya udah jelas pasti ada campur tangan Tuhan. Ya, karena ya kadang ketika dua orang dipertemukan nggak hanya mengenai sebuah penyatuan menjadi lebih serius di pernikahan, tapi mungkin sebuah pertemuan dihadirkan Tuhan di hidup kamu untuk sebuah atau beberapa pelajaran yang kedepannya aku yakin akan jadi bekal terbaiknya kamu deh. Mungkin dengan dia lagi atau mungkin nanti dengan orang baru di hidup kamu, seperti itu. Dan karena di sini aku lihat dia semakin spiritual, makanya banyak sekali di sini mereka yang lebih menerima kondisi, lebih bisa berdamai dengan kondisi bahwa ya sudah aku terima kondisi ini, nggak menyalahkan kamu, nggak menyalahkan keluarga masing-masing, nggak menyalahkan keadaan, tapi menerima ya sudah, ini jalannya Tuhan, ya sudah, disyukurin aja gitu di sini. Dan aku rasa pun di sini ya dia semakin tenang sih hidupnya. Makanya nggak heran kalau dia menarik banyak sekali keberkahan di hidupnya dia, abundance di sini. Dia mengerti kedepannya ingin kemana, bergerak ke arah mana, apa yang harus dia lakukan, seperti itu. Ya, aku menghargai kamu dan keputusan kamu. Jadi di sini mungkin dia mengerti bahwa ya udah nggak bisa bersama aja, tapi dia menghargai keputusan kamu. Dia di sini sekali lagi nggak marah-marah, nggak menyalahkan kamu, nggak berpikir kamu tuh bodoh atau yang seperti itu, nggak. Ya sudah, aku sayang sama kamu, aku menghargai keputusan kamu. Kalau memang keputusan kita ini pada akhirnya berpisah, ya sudah, it's okay, nggak apa-apa. Pahit memang di awal-awalnya, tapi pada akhirnya mengerti ya sudah, memang ini yang terbaik buat kita berdua. Walaupun tetap sih ada sebagian di sini yang masih berharap bahwa kamu mungkin bisa mengubah sebuah kondisi yang mana dia ingin hadir lagi untuk sesuatu yang lebih baik untuk kamu dan dia ke depannya. Dan ya, aku akan ambil beberapa kartu di sini. Mungkin sesuatu yang masih kamu pikirkan mengenai dia atau pertanyaan kamu mengenai dia, aku akan lihat jawabannya apa. Aku akan menarik dari energi malaikat penjaganya kamu ya di sini. Ya, silahkan pikirkan sebuah pertanyaan. Enggak terlalu banyak, saya minta 2 kartu saja. Terima kasih. Oke, kita lihat. Yes. Jadi buat teman-teman di sini, apapun pertanyaan kamu tadi, misalnya aku bisa nggak balik sama dia, dia masih sayang nggak sama aku, misalnya, apapun itu jawabannya adalah iya. Iya, tapi sekali lagi karena di sini gambarannya angel ini sedang membawa 2 dunia yang berbeda, yang satunya kelihatannya dingin, yang satunya panas. Kalau memang perpisahan kamu dan dulu ini karena perbedaan apapun, perbedaan sifat, perbedaan hobi, perbedaan keluarga, latar belakang, agama, suku, apapun itu, bisa aja kamu dan dia kembali, tapi pertimbangkan sekali lagi. Karena di sini kamu adalah kamu, dia adalah dia. Kita nggak bisa memaksakan seseorang berubah seperti apa yang kita mau, kalau dianya nggak mau berubah. Dan kadang setiap orang juga punya tabiatnya, bakat lahirnya, pemikirannya sendiri. Maka di sini adalah mengenai kompromi juga. Bisa nggak kamu dan dia yang datang dari 2 dunia atau punya 2 tabiat yang berbeda bersatu pada akhirnya. Kalau memang setelah perpisahan ini semakin belajar untuk kompromi, menerima tanpa memaksakan, silakan aja sih. Kelihatannya akan berjalan dengan baik antara kamu dan dia. Tapi memang aku mengerti ketika 2 orang yang sangat-sangat berbeda dipersatukan, jelas struggle-nya lebih banyak dibandingkan ya pasangan-pasangan lain gitu. Maka di sini diusahakan kalau memang kamu dan dia masih ada energi untuk kembali, aku rasa ini bisa menjadi hubungan yang indah ke depannya. Cuma memang tantangannya juga ada gitu di sini ya. Bukan nggak mungkin, tapi tantangannya harus bisa kamu kompromikan bersama dengan dia. Forgiveness, memaafkan. Kalau misalnya di sini ada yang salah, entah di kamu, entah di dia, entah di keluarga masing-masing, harus ada energi memaafkan dulu.
Kalau memang sejauh ini kamu ngerasa dan memang benar dia yang salah ya dulunya, dan kamu ingin balik sama dia untuk sebuah harapan yang baru, harus benar-benar ada energi memaafkan. Memaafkan di sini nggak sekedar oke, aku maafkan kamu, kita bersama yuk, tapi jangan lagi mengungkit-ungkit hal salah yang pernah dia lakukan atau yang dilakukan keluarganya kepada kamu. Kalau memang perubahan itu ada dan dia dan keluarganya bisa menerima kamu, maka maafkan dia atau keluarganya di sini tanpa kamu mengungkit-ungkit lagi. Tuh kan, kamu sih dulunya begini sama aku, tuh kan keluarga kamu sih dulunya begini sama aku. Enggak, tapi bener-bener memaafkan, yang ngasih kesempatan membuktikan dia berubah untuk sesuatu yang lebih baik. Kamu pun juga aku rasa bisa berubah untuk membuat hubungan ini bisa berjalan lagi kalau memang itu niatnya kamu. Tapi kalaupun tidak, kalaupun teman-teman di sini enggak, Kak, aku nggak pingin balik sama dia, makasih, ya udah maafin aja dia di sini. Pada apapun yang pernah dia lakukan pada kamu, kesalahan apapun itu, maafkan aja. Dan semoga dengan maaf dari kamu ini akan membawa karma baik buat kamu, ya. Kedepannya mudah-mudahan kamu akan mendapatkan rezeki yang lebih besar, orang yang lebih baik, situasi yang lebih nyaman buat kamu. Jadi itu yang bisa aku lihat, dan sekarang aku akan masuk ke charmnya ya. Ini bisa aja zodiak kamu atau zodiak dia. Ada Leo, Sagittarius, Scorpio, Virgo, Taurus, Aries. Kalau zodiaknya nggak ada, ini bisa Sun, Moon, Rising ya. Masih ada unsur nama kamu atau dia. Sebentar. N, Y, U, X. Udah jelas ini mantannya kamu. Ada J, R, P, I, E, dan F. Kalau masih belum ada juga, masih ada tanggal penting atau angka penting antara kamu dan dia. 10, 15, 13, 11, 26, 30, 25, 22, 31, dan 12. Jadi itu yang bisa aku lihat buat teman-teman yang memilih file kedua. Semoga ini membantu kamu. Kalaupun kamu kembali bersama dengan dia, mudah-mudahan menjadi sebuah perjalanan yang lebih mulus, lebih indah. Dan kalaupun tidak, ya mudah-mudahan kamu juga akan menemukan sesuatu yang lebih indah ke depannya dan belajar dari ini semua. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file ketiga, kita akan sama-sama lihat ya. Tapi sebelum masuk ke readingnya, aku mau mengingatkan bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif dari banyak orang, bisa resonate di kamu, bisa juga enggak. Kalau kamu ingin reading yang lebih private hanya untuk kamu saja, silahkan menghubungi nomor WhatsApp di pojok itu untuk private reading bersamaku. Dan ya, sekarang kita lihat bagaimana kabarnya dia saat ini. Ada Three of Pentacles, ada Five of Pentacles, ada The Star, ada The Magician. Aku rasa di sini dia kehilangan kamu sih, merasa kehilangan banget. Atau kalau misalnya ini dia sudah bekerja, sudah punya penghasilan sendiri, kelihatannya ada sesuatu mengenai keuangan dia yang harus dia perbaiki, harus dia kejar, atau mungkin di sini dia terlibat hutang piutang, atau mungkin baru saja mengalami sebuah penipuan di sesuatu yang berhubungan dengan keuangan. Tapi karena ini ceritanya mengenai kamu dan dia, maka aku akan lebih melihat dari energi yang tersisa dari kamu di hidupnya dia sekarang ya. Aku rasa di sini ketika awal-awal perpisahan dulu, ketika kamu dan dia sudah memutuskan untuk berjalan di jalan masing-masing, kulihat di sini dia tipikal yang bisalah menerima bahwa oke, kita pisah, ya sudah gitu di sini. Di awal-awal perpisahan aku lihat dianya mungkin masih kadang menghubungi kamu, masih mungkin kadang stalking kamu, atau mungkin kalau misalnya lingkungan kampus atau kantor kamu di sini satu lingkungan, ya mungkin dia masih sering kelihatan banget ngelirik kamu atau mungkin nyapa kamu sebatas hai doang gitu di sini. Intinya sih aku lihat di sini dia merasa oke, kita putus baik-baik. Kelihatannya sih mostly putusnya baik-baik di sini. Oke, kita putus, kita memilih jalan kita masing-masing mulai sekarang. Tapi kita masih tetap baik ya gitu. Kita masih tetap bisa melakukan sebuah proyek bersama ya. Terutama kalau memang kamu dan dia ini di kantor yang sama, di kampus yang sama, di lingkungan yang dekat, komunitas yang sama, seperti itu di sini. Jadi sih tetap menjalani kehidupan masing-masing. Maksudnya di sini kehidupan yang berbeda jalan tapi mungkin masih sering ketemu gitu loh.
Dan awal-awalnya sih dia di sini merasa biasa-biasa aja, nggak yang gimana-gimana tentang kamu. Jadi ya sudah gitu. Tapi semakin waktu berlalu, aku rasa di sini dia mulai merasa kehilangan kamu. Jadi kalaupun sebelumnya masih sering ketemu, masih terlibat proyek bersama, tapi mungkin semakin waktu kamunya ngerasa nggak nyaman kalau terus-terusan ada di dekatnya dia, entah memang itu tujuannya untuk proyek atau gimana. Mungkin kamunya di sini yang aduh nggak deh, kalau proyeknya sama dia aku nggak mau, atau mungkin ya kalau misalnya ada acara kampus yang sama kamu nggak mau kalau misalnya terlalu sering ketemu dia lah intinya. Sehingga di sini aku lihat sebagian besar dari dia ini rasa kehilangan, merasa ditinggal, merasa diabaikan, merasa diacuhkan, pokoknya di sini merasa sepi sendiri, nggak ada yang lagi memahami dia. Karena mungkin di sini aku lihat kamu dan dia ini adalah pasangan yang kompak sebetulnya. Makanya di sini mungkin lebih mungkinnya putusnya tuh putus baik-baik. Mungkin karena memang situasinya nggak memungkinkan, karena mungkin keluarga nggak setuju seperti itu, atau mungkin karena hal-hal lainnya yang ya udah nggak bisa bareng aja gitu di sini. Aku lihat kamu dan dia dulu bisa bekerja sama dengan baik. Dia happy lah intinya sama kamu. Ada banyak hal tentang kamu yang masih dia ingat, masih dia harapkan, masih sering dia pikirkan, tentu saja. Dan di sini kamu membantu dia banyak ya. Membantu dia banyak hal mengenai keuangan bisa, komitmen, mengenai perkuliahannya dia. Maksudku di sini membantunya nggak membantu mengerjakan tugas atau membantu nih duit, tapi lebih kepada ngasih support kepada dia. Ayo, aku yakin kamu pasti bisa, kamu pasti kuat, aku dukung kamu gitu. Sehingga dia dengan sendirinya, oke, aku akan semangat lagi di kuliah, aku akan semangat lagi di karir aku, seperti itu. Makanya di sini ketika kamu hilang dari hidup dia merasa sebuah support yang besar itu hilang, sebuah kenyamanan itu hilang, sehingga sekarang dia harus memperjuangkan semuanya sendirian, harus mengerjakan apa-apa sendirian, nggak bisa sharing apa-apa sama kamu, terutama kalau memutuskan, oke, kita tetap baik, tapi aku nggak mau komunikasi apapun di luar proyek atau mungkin hal-hal yang berhubungan dengan kampus misalnya. Kalau terlalu pribadi aku nggak mau gitu misalnya. Semakinlah dia di sini merasa kehilangan kamu. Gitu sih. Ya tapi namanya hidup, waktu terus berlalu, nggak bisa berhenti kan, kita tetap harus berjalan. Walaupun dia pernah mengalami fase yang nggak menyenangkan ini, pada akhirnya aku lihat dia bangkit lagi sih. Ya, jadi nggak menangis terus-terusan, galau terus-terusan, enggak. Tapi aku lihat dia bangkit lagi untuk oke, aku menerima bahwa kamu udah nggak bersama dengan aku menerima bahwa aku masih punya masa depan yang masih harus aku perjuangkan, masih harus menuju ke impian aku, entah di karir atau yang lainnya, bahkan mungkin juga mengenai cinta yang baru. Maka di sini aku lihat dia bangkit. Aku rasa kebangkitan dia ini yang paling damai dibandingkan file-file yang lainnya. Jadi bangkit dengan kedamaian, mengerti untuk menerima situasi lebih tepatnya. Ya sudah, aku sekarang berjalan sendiri. Aku udah gak bisa mengharapkan kamu untuk bantuin aku karena kita udah pisah. Sekarang aku harus mengerahkan segala kekuatan dan tenaga aku untuk ya mandiri, untuk meneruskan hidup aku. Seperti itu di sini. Kalau kamu nanya, Kak, mungkin gak dia bakal balik sama aku? Ada kemungkinannya, dan cukup besar di sini. Ini yang paling besar dibandingkan file 1 dan 2. Kenapa? Ya dia masih ada harapan tentang kamu. Walaupun dia merasa bahwa akan lebih sulit untuk balik sama kamu dibandingkan waktu jadian atau mungkin ketika bersama penyatuannya dengan kamu sebelumnya. Tapi aku lihat sih dia akan mencoba. Dia akan membuktikan suatu hal dulu. Dia akan berubah dulu. Maksudnya di sini berubah untuk menjadi lebih baik. Kalau sebelumnya putusnya kamu dan dia karena mungkin dianya belum dapat pekerjaan yang bagus, atau mungkin karena dianya di sini ada sesuatu yang belum sesuai dengan harapan orang tua kamu, aku rasa di sini dia mulai berusaha untuk oke, aku buktikan aku bisa, dan kemungkinannya memang di sini balik sama kamu sih. Karena magician ini adalah manifestor ya, dia orang yang kalau sudah punya harapan bener-bener gimana caranya aku harus dapat gitu di sini. Dengan segala trik-trik dan segala kecerdasan yang emang dia punya, aku rasa dia akan ingin menarik perhatian kamu lagi. Tapi aku rasa karena ini general, nggak bisa semuanya ya, seperti itu. Kalau kamu emang ngerasa dia ada perubahan yang lebih baik,
silahkan menerima ajakan dia lagi. Tapi kalau kamu ngerasa dianya masih galau-galau aja, nggak ada perubahan, masih gitu-gitu aja, ya kamu boleh kok menyelamatkan diri kamu dari dia. Tapi karena aku melihat ada lambang infinity yang cukup jelas di sana, kemungkinannya kamu dan dia ini spiritual connection atau past life connection sih. Kayak susah untuk menghentikan koneksi yang kuat ini. Entah ini soulmate, twin flame, karmic juga bisa sih. Tapi kalau karmic ya antara twin flame, soulmate sih. Tapi apapun itu dia sangat berharap. Aku rasa di sini dia yang paling berubahnya tuh lagi lebih dewasa secara pemikiran, lebih bijak gitu loh. Makanya di sini kalau memang kamu menemukan perubahan itu di dia dan kamu masih ada harapan, silakan aja ya. Ingat, dia harus berubah, nggak sekedar datang lagi jadian yuk gitu, enggak. Tapi bener-bener kamu bisa lihat perubahannya seperti apa. Dan aku akan ambil dari kartu ini juga mengenai hand on cards. Ada hammer di sini. Kalau aku lihat di sini, dia emang sih energi lebih banyaknya akan datang lagi sama kamu, mengambil sebuah resiko untuk ayo balik sama aku, ayo kita memperbaiki hubungan kita jadi jauh lebih menyenangkan dibanding sebelumnya. Seperti itu sih di sini. Tapi ya dia gambling antara 50-50, kamu terima atau enggak, yang penting aku nekat dulu deh gitu. Karena di sini seperti kartu The Magician ya, yang mana dia ini seorang ilusionis atau lebih tepatnya pesulap yang punya banyak trik-trik seperti itu. Aku rasa dia pun ya seperti inilah kartu-kartu yang dipakai para pesulap untuk menarik perhatian kamu lagi. Dengan perubahannya, perubahan sikap, perubahan kondisi keuangan, perubahan kemandirian lebih oke gitu juga bisa. Jadi itu sih, mungkin di sini dia yang akan datang ke kamu duluan ya. Kalau memang niatnya memang balik lagi sama kamu. Ada hammer di sini, sebenarnya hammer atau palu ini bisa aja menghancurkan, tapi dia juga bisa membangun ulang ya. Ada sabotase tapi juga ada membangun ulang. Maka di sini aku rasa kalau memang dia ada perubahan, kemungkinan dia akan mengusahakan yang lebih baik buat kamu dibandingkan sebelumnya kayak gitu. Makanya di sini kamu lihat ya, dia ada perubahan atau enggak. Jangan asal mengiyakan kembalinya dia ke hidup kamu kalau dianya masih begitu-begitu aja dengan pola yang sama. Takutnya akan ada repetisi atau pengulangan kejadian yang enggak menyenangkan sama seperti dulu. Makanya kamunya berubah, dianya juga harus berubah, sudah pasti. Dan ini lebih kepada apa yang dia pikirkan tentang kamu ya. Hatiku hancur berkeping-keping. Iya sih di sini. Kehilangan banget, rasa kehilangan yang luar biasa. Karena mungkin di sini kamu tuh nurturing tuh apa ya bahasa Indonesianya? Aku di otakku tuh tahu artinya apa, tapi membahasakannya gimana? Merawat, menjaga, memberi kasih sayang dengan tulus. Itu sangat hilang dari dia. Terutama kalau mantan atau dia ini datang dari keluarga yang broken home, orang tuanya pisah, atau dia sejak kecil nggak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, dia dapatkan itu dari kamu. Ketika dia kehilangan kamu, dia kehilangan yang sangat luar biasa di sini. Hatinya hancur berkeping-keping, menangisi keadaan, iya, menangisi kondisi iya awalnya, dan aku rasa sampai sekarang pun dia masih merasa hatiku hancur berkeping-keping. Apalagi kalau misalnya dia melihat kamu lagi jalan sama siapa, melihat kamu happy, dia seperti andai kita masih bersama, apakah kamu juga akan sebahagia ini atau mungkin lebih bahagia lagi, kayak gitu ya. Kemudian di sini aku berusaha mencoba untuk menjadi orang yang lebih baik. Jadi sekali lagi, memang ini yang paling kencang energi balikannya sama kamu, tapi ya lihatlah, kamu yang paling mengerti dia, maka kamu lihat perubahannya sudah sebesar apa. Seperti itu. Dia mencoba menjadi orang yang lebih baik. Aku rasa di sini tanpa paksaan ya. Karena mungkin kalau memang dia energinya masih terikat sama kamu, dia ingin membuktikan dengan usahanya dia sendiri dan dengan dorongan dari batinnya dia sendiri. Aku rasa dia tidak main-main ya. Kalau dia akan datang lagi ke kamu, aku udah berubah, sekarang pekerjaanku bagus, aku udah mengerti artinya kesetiaan, ya dia berubah jadi jauh lebih baik sih di sini, ingin membangun ulang. Kamu adalah apa yang paling aku butuhkan di dunia ini.
Jadi ini kehilangan yang luar biasa ya teman-teman, kehilangan yang segalanya tuh lenyap dari hidupnya. Maka di sini dia mengerti bahwa kamulah orang yang memang dia harapkan untuk ada di hidupnya dia, untuk hadir di saat ini, bahkan mungkin di masa depannya dia nanti. Seperti itu. Ini indah sih. Kalau dianya berubah lebih baik dan kamunya masih ada koneksi dengan dia, ini akan indah sih kalau sama-sama mau diperjuangkan ya. Kemudian lain-lainnya, aku punya banyak pilihan, tapi aku cuma pingin kamu. Nah, iya sih, ini yang paling kencang energi baliknya sama kamu. Mungkin selama perpisahan kamu dan dia ini, dia pun mungkin udah mencoba ya, mencoba dekat dengan orang baru, mencoba untuk membuka hati lagi ya, tapi dia nggak bisa bohong, yang dia inginkan itu adalah kamu. Begitu. Dan iya, karena di sini anak panahnya mengarah ke atas, dia mengerti bahwa untuk menggapai kamu tuh butuh perjuangan, harus naik tingkat, naik level. Maka di sini dia mengusahakan untuk pada akhirnya sampai kepada kamu. Makanya di sini dia berusaha menjadi orang yang lebih baik. Seperti itu ya teman-teman di sini. Kemudian aku ingin menjadi lebih baik demi kamu. Ini sama sih kartunya. Sama banget. Ini aku shuffle ya kartunya tadi. Aku shuffle yang mana telah acak. Ya kalau memang demikian berarti emang dia yang paling banyak usahanya untuk berubah dibandingkan pile lainnya. Maka di sini ya kalau pada akhirnya ini bisa memenuhi, atau mungkin lebih tepatnya bisa bersesuaian dengan kamu energinya, sama seperti apa yang kamu harapkan, sama seperti apa yang orang tua kamu harapkan misalnya, ya mungkin kedepannya langkahnya akan lebih mudah buat kamu untuk diterima. Seperti itu sih di sini. Tuh kan, kamu mematahkan hatiku. Aku bersumpah gitu ya, aku bersumpah kamu tuh udah membuat hatiku patah dan hancur berkeping-keping. Yang mana sebetulnya dia ingin sekali menguburkan perasaan ya patahnya ini, tapi sebagian nggak bisa. Memang sih di sini energi dia pingin kembali itu ada, tapi juga nggak menutup kemungkinan sebagian dari dia ini walaupun perih dan sakit dan gak rela, tapi ya harus mengubur semua kenangan bersama kamu. Dan ya sudah, aku dan kamu emang udah gak bisa bersama. Ya udah, kita nikmati perjalanan kita di jalan kita masing-masing. Ada sebagian yang seperti itu. Jadi ini nggak semuanya kembali ke kamu ya. Ya di sini dia mengikhlaskan dengan sangat berat hati, dengan segala harapan yang masih tersisa sih, kulihat begitu ya. Ya kasihan sih, tapi sekali lagi aku percaya bahwa setiap pertemuan pasti ada pelajarannya. Entah ini hubungannya dulu selesai dengan baik-baik saja atau mungkin tidak baik-baik ya perpisahannya, tapi aku yakin dia pasti punya banyak pelajaran mengenai pertemuannya atau mungkin dulunya dengan kamu. Dan aku rasa kamu pun juga pasti mengambil lah beberapa hal positif mengenai kamu dan dia ini untuk kedepannya, jadi bekal kamu, entah nanti bekal untuk balik sama dia lagi atau mungkin bekal untuk hubungan kamu bersama orang yang baru, kayak gitu ya. Dan aku akan ambil kartu ini untuk menjawab pertanyaan kamu. Silahkan pikirkan satu pertanyaan mengenai dia dan kita akan lihat jawabannya melalui oracle ini ya. Oke, saya minta jawaban trust dan romance. Kartunya lompat sendiri, tapi aku akan ambil. Ini adalah energi dari malaikat penjaganya kamu, jawaban dari pertanyaan kamu. Tapi sekali lagi, ini adalah general reading ya, nggak selalu resonate sama kamu. Tapi kalau memang kamu punya harapan bersama dengan dia, kembali lagi, dan dia pun kembali dalam versi yang jauh lebih baik, dan kamu bisa melihat, merasakan, mendengar itu semua, maka aku rasa ini akan menjadi sebuah kembali yang indah. Membangun kembali dalam versi yang jauh lebih baik, sama-sama lebih siap dibanding sebelumnya, sama-sama udah saling mengerti tujuan kedepannya mau gimana, sama-sama udah pernah mengalami sebuah rasa kehilangan sehingga lebih menghargai kehadiran masing-masing. Tapi dua orang ini sama-sama harus healing dulu, belajar dari apa yang pernah terjadi. Jadi nggak bisa nih cuma balik lagi, emang harus ada sebuah perubahan energi yang jauh vibrasinya lebih tinggi dibanding sebelumnya. Begitu. Dan ya aku rasa kamu dan dia ini mirroring ya. Kemungkinan twin flame atau soulmate juga bisa.
Makanya di sini aku bilang kan tadi, kemungkinannya ini past life connection atau spiritual connection. Koneksinya masih kuat antara kamu dan dia. Begitu. Tapi kalaupun kamu ngerasa enggak Kak, aku nggak mau balik sama dia, ya udah nggak apa-apa, jangan dipaksa. Kalau memang hati kamu nggak terkoneksi lagi sama dia, kan ini ceritanya general reading ya gitu. Jadi di sini aku bisa melihat tangannya dia terbuka, tangan kamu pun terbuka. Sama-sama udah saling menerima, saling memaafkan juga dari apa yang udah pernah terjadi. Dan di sini kalau memang sudah yakin untuk memaafkan, maka semoga dengan maaf itu tidak mengulang-ulangi lagi kesalahan yang sama atau mengungkit-ungkit lagi kesalahan yang sama. Jadi benar-benar membangun dari awal. Ya seperti rumah, udah dibangun nih dulunya, dihancurkan sampai rata tanah. Sekarang bangun lagi rumah yang baru dari awal, dari nol, dengan energi yang jauh lebih powerful gitu di sini. Ada trust mengenai percaya. Ya tinggal gimana kamu percaya nggak sama dia. Dia bisa nggak percaya sama kamu. Kamu percaya nggak dengan perjalanan ini. Tapi tentu saja kalau memang dia pada akhirnya pingin balik sama kamu, tanyakan kepada Tuhan. Tuhan, aku terima nggak ya kehadiran dia? Ya dengan berbagai cara lah. Aku yakin Tuhan akan membukakan jawabannya dengan berbagai cara. Kalau memang dia baik buat kamu, aku yakin Tuhan akan memudahkan langkahnya, lebih banyak mudahnya. Tapi kalau misalnya kamu menghadapi rintangan, masalah-masalah, ya mungkin jawaban Tuhan bukan bersama dengan dia. Jadi di sini tinggal gimana kamunya percaya apa enggak gitu. Tapi semoga aja kalau memang teman-teman pingin balik sama dia dan dia pun ingin balik dengan energi yang jauh lebih indah, semoga aja terbangunnya atau mungkin bersamanya kamu dan dia ini menjadi sebuah perjalanan yang jauh lebih indah ya. Kemudian aku akan masuk ke charm. Di sini bisa adalah zodiak kamu atau zodiak dia, bisa sun, moon atau rising. Ada Aries, ada Aquarius, ada Taurus, Scorpio, Gemini, Cancer. Kalau zodiaknya nggak ada unsur nama, bisa unsur nama kamu atau unsur namanya dia. R, V, W, Z, O, N, L, C, M, B, K, dan ini adalah angka atau tanggal penting antara kamu dan dia. 29, 21, 2, 24, 2 lagi, 15, 7, 23, 28, dan 16. Jadi itu yang bisa aku lihat mengenai dia saat ini yang udah gak kontak sama kamu. Semoga aja segera ada komunikasi lagi antara kamu dan dia. Dan apapun itu, semoga yang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.